Bapak Alian Yahya menyatakan Besemah dibagi beberapa bagian sebagai berikut. Secara silsilah keturunan Raja Pasemah, pemerintahan tradisional, terbagi menjadi 1. Pasemah Lebar atau Besemah Lebar atau Besemah Besak. Pemimpinnya adalah seorang raja dengan gelar Tuan Raja, di Gumai, sebagai Jurai Kebalikan, Junjungan, terletak di Besemah wilayah Lahat. 2. Pasemah Padang Guci. Pemimpinnya adalah seorang raja dengan gelar Raja Ngijo, terletak di kaki Bukit Raja Mendare atau Raja Mahendra di sebelah barat. Dengan dusun pertamanya adalah Suro Mekah. Sekarang dusun tersebut terletak di ulu desa Manau 9. Seiring waktu pusat pemerintahan pindah ke arah muara air Padang Guci yakni di Bandar Agung, Tanjung Agung dan sampai sekarang di Desa Tinggi Ari. 3. Pasemah Ulu Mana Ulu. Pemimpinnya adalah seorang pangeran dengan gelar Pangeran Tanjung Sakti atau Pangeran Buyung, Pangeran Duayu di Pematang Ciwimana, Pangeran Seginim, Pangeran Kedurang. Jadi seluruh Sumbai Semidang dari wilayah Kaur, Bintuhan, sampai ke perbatasan Padang, Sumatera Barat, dipimpin oleh seorang pangeran, termasuk Pangeran Natadirja di selebar Bengkulu. Secara status pemerintahan Pasemah yang ditentukan, diatur oleh penjajah, Inggris dan Belanda, atau masa Lapik 4 Merdike 2, dibagi menjadi 1. Pasemah Lebar atau Besemah Lebar, di wilayah Lahat. 2. Pasemah Ulu Mana, di sebelah selatan. Oleh penjajah, pemerintahan Inggris dan Belanda, Pasemah Padang Guci dimasukkan ke Afdeling Mana Pasemah Ulu Mana. 3. Pasemah Ulu Lintang, sebelah barat laut. 4. Pasemah Air Keruh, berada jauh di balik Bukit Barisan. Sebagai seorang raja, pemimpin, Khalifah, Puyang Hedung pernah mengajarkan Islam di daerah kaki Gunung Bungkuk dan di daerah-daerah lainnya di wilayah Sumatera bagian selatan, Sumbaksel. Puyang Hedung mempunyai adik yang disebut Puyang Hedung Sakti atau Puyang Hedung Belulus di Sumbai Besar Pasemah Padang Guci keturunan Puyang Hedung Sakti yang sekarang bermukim di Desa Tanjung Kemuning Kabupaten Kaur. Salah satu keturunannya adalah Haji Muhammad Nur. Diperkirakan pada awal tahun Hijriah 617 Masehi, yaitu tahun ke-13 kenabian Rasulullah Muhammad SAW, Islam sudah ada di pesisir-pesisir Pulau Sumatera, terutama di ujung barat Pulau Sumatera, sekarang Provinsi Aceh. Hal ini terjadi karena para saudagar Islam Arab, Gujarat, Persia sudah melakukan perniagaan atau perdagangan rempah-rempah, emas, perak, gaharu dan barus di wilayah Kerajaan Sriwijaya. Ini terbukti dua surat yang dikirimkan oleh Raja Sriwijaya kedua yaitu Raja Sri Indravarman atau Sri Indrawarman kepada Khalifah Muawiyah, 661-750 Masehi, dan surat kedua kepada Khalifah Umar bin Abdul Aziz di Madinah pada tahun 100 Hijriah atau 717 Masehi atau 61-101 Hijrah, yang isinya dari raja di raja yang keturunan ribuan raja, yang di istananya terdapat ribuan gajah, dan menguasai dua sungai yang mengairi gaharu, tanaman harum, pala dan barus, yang keharumannya menyebar sejauh 12 mil, untuk Raja Arab, yang bertuhankan Esa. Saya memberimu hadiah yang tidak seberapa sebagai tanda sapa dan saya harap Anda berkenan mengirimkan seseorang yang bisa mengajar tentang Islam dan menerangkannya kepada saya. Dengan isi surat tersebut nyata bahwa Islam telah diajarkan ke pusat kerajaan Sriwijaya, pada waktu tahun tersebut dan tahun berikutnya. Sejalan dengan permintaan Raja Sriwijaya Raja di Raja Sri Indravarman kepada Raja Arab pada tahun 100 Hijriah atau 717 Masehi, abad 8 Masehi, yang minta dikirimkan seseorang yang bisa mengajar tentang Islam maka terbentuklah Khalifah Islam di tanah Sriwijaya Pasemah di Suro Mekah, di kaki Bukit Raja Mendare, mirip, hampir sama dengan kerajaan Pajajaran. Di awal pemerintahan Prabu Siliwangi menganut Buddha, namun istri beliau Subanglarang dan anaknya Walang Sungsang, Lara Santang, Kian Santang adalah Islam, yang dikelilingi oleh para syekh dan resi. Begitu juga dengan kerajaan Sriwijaya Pasemah. Di awal berdirinya kerajaan Sriwijaya Pasemah atau pada pemerintahan raja pertama menganut Buddha, setelah itu baru menganut agama Islam.
Jadi rajanya dikelilingi oleh para syekh dan resi. Terciptalah dua raja, yakni Raja Gumai sebagai raja atau Jurai Kebalikan di Besema. Sedangkan Raja Sumbai Besar yang dipegang oleh keturunan dari Kuyang Ratu Talang Nangke di Gumai Ulu yaitu Kuyang Hedum atau Mahedum. Terima kasih telah menonton channel kami. Semoga bermanfaat, dan jangan lupa subscribe, suka, dan bagikan.